bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di siang yang berbahagia ini Bapak Ibu kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan memenuhi undangan yang telah saya berikan dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selawat beranaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 105 445 Sibulan, serta yang saya hormati para rekan guru. Di sini dalam kesempatan ini saya pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mana telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita memahami dan berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, dalam program Guru Penggerak itu ada aksi nyata yang materinya itu adalah budaya positif, yang mana saya sendiri didampingi oleh ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Aslamia. Ibu ini salah satu guru dari Kabupaten Langkat, dan pengajar praktik saya Bapak Yosef Tarigan, dia salah satu kepala sekolah di Kecamatan Bintang Bayu. Dan saya sendiri sampai saat ini mudah-mudahan masih aktif mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini saya ingin ayo kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya program pemerintah itu menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila, dan itu akan tertuang dalam setiap sekolah, yang mana setiap siswa harus memiliki program yang namanya profil penggerak Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru, modul budaya positif yang akan saya paparkan hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, memotivasi diri manusia. Yang ketiga, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang seterusnya, segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, untuk materi yang pertama di sini kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk tahun ke tahun pemerintah itu membuat program, kalau menurut saya sangat bagus sekali. Nah, untuk tahun 2023 ini kita tahu pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila harus diterapkan di setiap sekolah, bahkan yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru, saya yakin ya di sini pasti sudah tahu apa arti disiplin. Kalau kata dasarnya disiplin atau pemahaman dasarnya, kalau udah namanya disiplin pasti berbau dengan waktu, ya kan Bu? Tepat waktu, pasti semua berhubungan dengan waktu. Nah, di sini dalam budaya kita biasanya makna kata disiplin itu dijelaskan yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Maksudnya ketidaknyamanan yang tadinya kita mungkin mau bersantai karena sudah dituntut untuk disiplin, pasti kita merasa tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan ini kita buat agar menjadi nyaman. Nah, itu. Kemudian kita tahu Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dia sangat banyak sekali Bu mengeluarkan filosofi. Salah satunya beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Berarti intinya dari diri kita. Nah, tetapi jika itu saja itu tidak cukup. Semua itu jika tidak cakap melakukan subdisiplin, maka wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dengan kata lain, orang lain mungkin yang bisa mendisiplinkan kita. Nah, intinya diri kita sendiri. Tapi kalau diri kita sendiri juga tidak ada kemauan, maka lingkungan yang mungkin akan bisa mendisiplinkan kita. Nah, di sini dikatakan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya apa? Yaitu harus disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif di sini merupakan salah satu penerapan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini mengenai disiplin positif. Untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu, kita tahu sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Dalam versi Guru Penggerak, di sini disimpulkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, Bapak Ibu, sebagai manusia, terutama anak-anak didik kita, pasti mereka ingin memiliki kelima dasar kebutuhan manusia ini. Kita saja sebagai manusia, yang pertama pasti bertahan hidup. Bahkan bisa kita katakan orang pinggiran sekalipun, mereka yang tidak sekolah pasti juga memikirkan bagaimana mereka untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita tahu sekolah kita ini sekolah dasar. Anak-anak itu pasti, kita saja pribadi, kalau kita tidak merasa diterima di suatu komunitas, pasti kita merasa tersisihkan. Sama seperti anak-anak kita. Satu kelas kita tidak boleh membedakan mana yang dia paling pintar, mana yang dia dekat dengan kita. Kita harus bisa memberikan mereka itu nyaman di kelas, mereka itu ada. Jangan dianggap mereka itu ada tetapi tidak ada. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan kita sebagai seorang guru intinya hanya sebagai fasilitator. Semua itu pembelajaran berpusat kepada murid. Mereka lah yang membuat agar kelas itu sebenarnya benar-benar milik mereka. Kita hanya memberikan fasilitas, kita hanya mengarahkan mana yang kira-kira baik untuk mereka. Kalau kebebasan sudah jelas, setiap manusia itu ingin bebas, ingin merdeka. Tapi bebas yang seperti apa? Yang seperti apapun kita tetap memiliki yang namanya peraturan. Jadi kebebasan ini harus kita garis bawahi, kebebasan seperti apa. Maksudnya kebebasan, kita tidak boleh memutuskan salah satunya, umpamanya Bapak Ibu bakat siswa. Nah, kita agar tahu bakat siswa itu kan dari kebebasan mereka mengapresiasikan apa yang mereka buat di kelas. Umpamanya kita mau tahu siswa yang mana yang pandai main bola, ya kita kasih kebebasan mereka untuk bermain bola. Kemudian kita mau tahu siswa mana yang aktif melukis, kita kasih kebebasan mereka untuk melukis. Yang menyanyi, kita kasih waktu mereka. Nah, dengan seperti itu kita akan tahu bakat si siswa itu seperti apa. Karena kita yakin dalam satu kelas itu pasti siswa itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi mereka bebas untuk mengeluarkannya. Wadahnya di mana? Ya di sekolah kita ini. Kita sebagai seorang guru, 1000 murid kita, ya 1000 juga pengetahuan kita harus tahu tentang murid tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada kesenangan. Udah jelas, kita harus bisa sebagai seorang guru membuat sekolah itu rumah kedua. Rumah kedua bagi siswa. Rumah pertamanya itu tempat mereka bersama keluarga.
kalau bisa kita sebagai seorang pendidik, jangan sampai siswa itu bosan untuk ke sekolah. Kalau udah namanya bosan, ya susah. Kita harus bisa menciptakan mereka itu rindu. Bahkan kalau ada sampai murid bilang, "Bu, besok hari Minggu ya, Bu." Apa pun hari Minggu? Gak jumpa lah Bu aku sama ibu. Gak jumpa lah Bu aku sama teman-temanku. Kalau bisa kita membuat siswa seperti itu, nah mereka akan rindu. Itu kan nyaman, kesenangan. Jadi bagaimana budaya positif kita laksanakan? Ya salah satunya kita harus berkolaborasi. Mustahil kalau budaya positif itu kita lakukan sendiri tanpa ada dukungan. Saya berterima kasih kepada kepala sekolah, guru-guru di sini. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang akan kita galakkan ini dapat memajukan dan menyamankan anak-anak untuk senang sekolah setiap hari. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, bagaimana motivasi perilaku manusia? Motivasi di sini dapat diartikan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Kayaknya kurang jelas ya, Bu? Kayaknya udah nggak bisa, Bu. Oke, yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid itu melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang pertama tadi Bu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu kalau sudah takut untuk datang ke sekolah, mereka pasti punya alasan. Makanya dikatakan murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi mereka biasanya itu tidak nyaman karena hukuman. Yang kedua, mereka akan mematuhi peraturan itu karena agar mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan itu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu sepertinya tegang sekali ya, karena udah siang ya. Oke, Bapak Ibu di sini ada juga konsep disiplin. Menurut versi Guru Penggerak dikatakan konsep disiplin itu ada dengan identitas gagal. Itu maksudnya identitas gagal yang seperti apa? Kalau kita membuat hukuman itu udah jelas menyakitkan bagi siswa. Yang kedua, tidak nyaman. Apalagi sampai hukuman itu membuat dia nggak mau sekolah lagi. Pasti kita juga akan kewalahan. Yang ketiga, murid akan takut. Dan keempat, memaksa. Yang kelima, murid akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia agar tidak dapat hukuman, pasti anak itu akan berbohong untuk tidak mendapatkan hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kalau penghargaan sebenarnya ini bagus Bu, tapi menurut beberapa pakar ilmu pendidikan itu kurang efektif. Boleh memberikan penghargaan, tetapi itu kurang efektif. Kenapa? Itu dapat merusak hubungan siswa satu dengan siswa lainnya. Umpamanya seperti ini Bu, kita memberikan penghargaan kepada satu orang siswa, katakan satu orang siswa. Nah, bisa jadi siswa yang satu tadi mereka tidak senang. Karena tidak senang, mereka bermusuhan. Dan yang merasa mendapat penghargaan tadi, mereka merasa sombong. Akulah. Dan mereka Bu mengerjakan sesuatu itu karena harus dapat penghargaan. Aku harus dapat ini. Jadi saat mereka tidak dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri tanpa dipaksa, nggak dapat penghargaan pun tetap mereka kerjakan. Umpamanya piket. Ayo yang rajin piket nanti Ibu kasih permen. Wah, berarti setiap hari gurunya harus menyediakan permen. Jadi dia nggak ada rasa kesadaran bahwasannya piket itu memang sudah tugas dia. Nah, sudah kewajiban dia. Jadi penghargaan itu boleh, tetapi kita lihat dalam seperti apa, bentuk apa penghargaan itu diberikan. Tidak semua tugas mereka itu harus kita apresiasi dengan penghargaan. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ini maksudnya beberapa ahli mengatakan kalau seorang anak diberikan dia tugas, kemudian dia memberikan yang terbaik,
Nah, sehingga dia bergantung dengan gurunya tadi. Saya mau diperiksa sama ibu ini aja lah, sama ibu ini selalu kontennya 100. Kalau sama ibu ini pelit, kontennya 70, 80, seperti itu. Nah, kemudian sistem ranking. Nah, Bapak Ibu guru sebenarnya memang benar, apalagi dalam kurikulum Merdeka, sistem ranking itu sebenarnya dihapuskan, sudah tidak ada. Makanya ada banyak sekolah itu tidak memaksakan sistem ranking karena setiap anak itu pasti memiliki daya tangkap suatu saat itu berbeda-beda. Kenapa dia di kelas 1 bisa ranking 1? Di kelas 2 dia merosot. Nanti di kelas 6 tiba-tiba dia ranking lagi. Mungkin dari faktor lingkungan. Kita juga harus memperhatikannya. Kemudian merampas hak dalam menghargai diri. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi hukuman, kalau sekarang kita mau memahami tentang konsekuensi. Konsekuensi itu dapat diartikan penguatannya dalam jangka panjang. Kemudian perlu memonitoring, berkelanjutan, memberikan stimulus atau respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, sementara ada yang namanya restitusi. Nanti Bapak Ibu akan kita kupas kembali apa itu restitusi. Di sini kita masih memahami tentang konsep disiplin. Yang pertama, kalau kita membuat restitusi, murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian biasanya digunakan teori kontrol, nanti juga akan kita bahas. Salah satunya, di sini juga murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membahas tentang restitusi. Nah, sepertinya Bapak Ibu perlu nih kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, gimana kalau Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan tentang pendekatan restitusi, kita ice breaking sejenak. Kepada Bapak Ibu, ayo coba kita berdiri Bu. Pak, silahkan. Oh, ini udah siang ya Bapak Ibu, saya tengok agak-agak ngantuk. Iya, ngantuk, lapar, benar Bu. Kita mau berjoget ria dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lepaskan dulu tangan kita. Oke, yang kamu lagi. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar.
tentang pendekatan restitusi. Sebelumnya gimana Bapak Ibu? Udah panas? Panas lagi ya. Oke. Pendekatan restitusi. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwasannya apa itu restitusi. Sebelumnya saya juga belum paham untuk apa restitusi ini dan di mana akan kita buat. Di sini dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, mereka bukan menebus kesalahan. Mereka akan memperbaiki hubungan, tawaran ya Bapak Ibu, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu di sini nampak perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, di sini kalau kita beri hukuman, dinyatakan bahwasannya guru yang menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis dengan catatan umpamanya berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah, guru akan marah dan murid menjadi takut. Itu contoh hukumannya. Tapi kalau kita buat konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi untuk yang mengerjakan PR pada jam istirahat. Jadi umpamanya murid tadi nggak siap, tapi kita kasih ringanan. Nanti jam istirahat diselesaikan ya. Nah, guru tegas dan siswa akan menghormati itu. Jadi kalau kita beri hukuman, biasanya mereka jarang, memang benar itu untuk efek jerah. Tapi lama-kelamaan, kalau semakin sering kita kasih hukuman tanpa ada tindak lanjut, kalau kita biarin aja, pasti mereka juga nggak akan berkembang. Nah, kemudian kalau restitusi, guru menanyakan dulu, menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dengan cara membantu siswa. Bapak Ibu, di kelas 5 beberapa hari yang lalu saya telah membuat contoh keyakinan kelas untuk kelas 5 dan keyakinan kelas itu telah disepakati bersama. Jadi kalau restitusi itu dia dalam satu kelas membuat keyakinan yang dibuat secara musyawarah, nggak dari peraturan dari guru pribadi. Kalau peraturan kan anak-anak ibu yang nggak siap hari ini nanti ibu jewer 100 kali, nanti push up, itu kan peraturan. Itu kan belum tentu kemauan mereka juga untuk dihukum. Ya kalau mereka mau, kadang mereka tidak mau. Kalau mau itu pasti terpaksa. Tapi kalau restitusi, kita tanya dulu kenapa dia nggak ngerjakan PR. Mungkin di rumah dia ada masalah, nggak langsung kita vonis dia, oh kenapa nggak ngerjain PR, kita tanya dulu. Setelah itu bagaimana kita membantu siswa untuk mengerjakan tugas tadi. Kamu kenapa nggak bikin PR? Iya Bu, tadi malam awal nonton bola. Loh, kok suka bola ya? Kita juga nggak bisa melarang dia. Nah, sebagai anak sekolah bagaimana sebaiknya? Kita kasih arahan. Boleh menonton bola, tapi kerjakan dulu tugasmu. Hak dia juga untuk mendapat kesenangan. Bukan kesenangan dia nonton bola. Kita nggak boleh langsung memutuskan, kau ini kamu nggak siap. Ya kita sama-sama belajar lah Bu. Saya juga pribadi masih belajar. Saya juga belum sesempurna seperti impian guru penggerak tadi itu belum. Nah, kemudian guru itu terbuka. Terbuka tadi maksudnya kita sharing sama mereka. Bahkan bila perlu kita ceritakan pengalaman kita. Dulu ibu sekolah pun gitu loh. Nah, ibu dulu juga pernah nggak ngerjain PR. Tapi ibu langsung cari jalan keluar. Gimana supaya bisa ngerjain PR. Jadi kita kasih gambaran anak itu, biar mereka terpancing motivasinya. Setelah itu menghormati dirinya, dia akan menghormati kita dan diri dia juga. Dia menghargai, oh ternyata ibu guruku sayang sama awak, kan gitu. Oh diperhatiin. Coba kalau guru yang modelnya, apalagi kalau dapat tugas nggak di konten, ada loh beberapa orang guru
muridnya udah dikasih tugas sampai sekolah nggak dikonten. Padahal orang tua di rumah kadang ditanya, kalau tadi konten berapa? Gitu. Bahkan orang tuanya mungkin tadi malam begaduh sama ayahnya gara-gara ngerjain PR. Nah nggak taunya di sekolah nggak diperiksa. Nah kadang ada bu anak murid, kalau pribadi saya kelas 5 mereka, oh bu di konten kenapa bu? Ada yang nggak di konten mereka, bu kok nggak di konten sih bu? Aku nggak tahu berapa nilaiku. Jadi mereka juga perlu menghormati dirinya sendiri karena mereka merasa ini hasil kerja kerasku. Berapa nilai yang diberi oleh guruku. Itu mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, dalam materi budaya positif itu ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru itu bisa sebagai penghukum. Guru itu bisa membuat merasa bersalah. Dan guru itu bisa menjadi teman, guru bisa menjadi pemantau, dan guru bisa menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini maksudnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini contohnya jika siswa datang terlambat. Kalau guru sebagai penghukum, dia akan melakukan tindakan seperti yang kita lihat. Kamu ini selalu saja terlambat. Selalu, pasti selalu datang terakhir. Ya kan, apalagi kalau ngomongnya di depan kelas. Ya udah malu, guruku ini cerewet kali, belum apa-apa, kau udah diomelin. Nah, karena kau terlambat, dah lah, kau buatlah itu. Umpamanya disuruh membersihkan halaman, membersihkan WC. Nah, boleh kita ngomong seperti itu, Bu? Boleh. Jadi guru boleh menggunakan posisi kontrol yang kelima ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tengok masalahnya apa. Jadi nggak mungkin kan Bu, karena kita terlambat, kita mau membuat anak itu umpamanya, ya udah, nggak apa-apa, sana duduk, umpamanya membuat teman. Pasti harus ada hukuman biar dia jera gitu. Makanya kita lihat masalahnya apa, dan sebagai seorang guru kita harus di posisi yang mana. Nah, kalau umpamanya siswa datang terlambat, kita buat merasa bersalah. Kamu ini bagaimana ya? Kamu udah janji sama ibu, katanya nggak mau terlambat datang, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Kau seneng ya kalau ibu dimarah sama ibu kepala sekolah, umpamanya gitu. Iya, nanti ibu ditegur gara-gara kamu terlambat, ibu yang dimarah. Kamu mau ibu dimarah? Anak itu makin merasa bersalah. Ayo nanti Bu Jalila dipanggil lagi sama Bu Hepse gara-gara saya terlambat. Dia merasa bersalah. Kita nakut-nakutin. Iya, nanti gara-gara kamu ini, kamu terlambat, tengok ibu dipanggil ini sama ibu kepala sekolah. Semakin bersalah dia. Nah, kalau sebagai teman boleh, tapi saya rasa ini kurang tepat ya Bu. Makanya saya bilang tadi, kita tengok contoh kasusnya itu apa. Sebagai pemantau itu Bapak Ibu, umpamanya gini, tadi siswa terlambat, peraturan apa yang sudah dibuat, apa yang telah kamu lakukan. Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu lakukan kalau kamu terlambat. Umpamanya sebelumnya mereka udah buat keyakinan kelas. Oh iya Bu, kemarin kita sudah sepakat kalau terlambat mengutip sampah. Berarti tanpa dikasih tahu, nah hari ini kamu kan terlambat, apa yang kamu lakukan? Oh iya Bu, saya tutup sampah. Ya silakan, suruh dia mengutip sampah karena sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, kalau manajer ini biasanya yang sering digunakan, yaitu apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kita tanya dulu, kamu saya panggil kemarin tahu kenapa? Kita harus biasa seperti itu Bu. Kalau dia bilang, mana tahu aku Bu? Nah, masa nggak tahu? Kamu punya salah apa enggak? Oh iya Bu, ada salah saya. Nah, dia dengan otomatis, dengan sendirinya, mengakui kenapa saya dipanggil. Nah, kemudian bagaimana kita dalam memperbaiki masalah. Nah, Bapak Ibu, ini contoh 5 posisi kontrol. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Nah, kita tahu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Bapak Ibu, ini yang membuat peraturan kalau seperti ini, contoh ini kan bisa dikatakan pemerintah. Memang pemerintah sudah, kalau nggak pakai helm pasti akan terjadi kecelakaan. Pada waktu COVID nggak pakai masker pasti akan sakit. Itu kan kita nggak diminta berembuk kan Bapak Ibu. Di televisi langsung diwajibkan dibilang memakai masker. Nggak ada diminta itu seluruh Indonesia voting mau pakai masker apa enggak. Enggak kan Bapak Ibu? Pasti kan kita disuruh pakai masker untuk memenuhi protokol kesehatan. Kita kan nggak ditelepon satu-satu sama bidan kesehatan. Ibu Astri mau pakai masker, ini COVID. Kalau nggak mau kenapa, kata Bu Astri. Nah itu kan berarti kalau dia peraturan tadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kalau dia keyakinan kelas, biasanya bersifat itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu senantiasa dalam bentuk-bentuk positif. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau buat keyakinan kelas bersama anak-anak, umpamanya seperti saya ya Bapak Ibu kelas 5, saya buat umpamanya datang tepat waktu. Tidak boleh pakai kata jangan terlambat. Walaupun maknanya sama, tetapi kalimatnya kita buat kalimat-kalimat yang positif. Jangan dibuat jangan terlambat, kayaknya kasar kali, tapi kan lebih cantik lagi datang atau hadir tepat waktu. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Itu kalau bisa dihapus, diganti apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu udah luas. Nah, itu. Kemudian jangan berantem. Memang intinya sama seperti kata saling menyayangi. Kalau udah saling menyayangi ya udah jelas nggak boleh berantem. Tapi kita buat kesepakatan kelas itu hindari kata-kata jangan dan tidak. Tidak boleh makan di kelas ya kita buat umpamanya apa? Kalau tidak boleh makan di kelas untuk keyakinan kelasnya umpamanya makan pada jam istirahat. Kita buat kalimatnya itu yang positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kemarin anak-anak kelas 5 saya buat voting. Mereka menuliskan kira-kira bagaimana supaya kelas 5 itu nyaman. Saya suruh mereka, Bu, saya mau buat ini Bu, nggak boleh berantem. Saya suruh aja mereka buat sebanyak-banyaknya. Saya mau buat Bu jangan makan, saya mau buat Bu jangan ngejek. Ditulis sama mereka, sudah menuliskan semua aspirasi mereka. Baru kita kelompokkan, ini kan saya kelompokkan Bapak Ibu. Yang kira-kira mirip satu kelompok, ada yang buat jangan terlambat, kemudian jangan bolos sekolah. Jadi kita buat kesimpulan hadir tepat waktu. Baru kelompok ini ada yang buat jangan buang sampah, jangan makan jangan coret-coret dinding katanya. Kita buat satu kelompok yaitu menjaga kebersihan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, ini mungkin yang terakhir, prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan semua warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang akan kita buat di dalam kelas ataupun sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah dengan cara membuat kertas besar seperti yang kita buat tadi. Kemudian agar semua siswa dapat melihat hasil curahan mereka. Makanya kita membiasakan mereka, biar mereka berkreativitas. Apa yang terserah mereka, tempelkan aja. Mereka merasa dihargai loh Bu, walaupun tulisannya nggak bisa dibaca, ditempelkan, disenang punya aku ditempelkan kan gitu. Kemudian susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti dengan kata-kata yang negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Tinjau kembali daftar curahan pendapat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Yang terakhir ada lagi, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulangan dan menyetujuinya. Setelah itu, keyakinan sekolah atau kelas bisa dilakukan dengan cara menempelkan di dinding kelas agar mudah dilihat setiap warga kelas setiap hari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita, contohnya di SD kita ya, nah ini masukan ya,
Bu, kepala sekolah saran umpamanya kita membuat keyakinan sekolah. Nggak apa-apa, kita aspirasikan setiap guru apa kira-kira yang mau buat sekolah kita nyaman itu seperti apa. Jadi kita kelompokkan, umpamanya tadi jangan terlambat apa, ya kita buat. Setelah itu kita tempel besar-besar umpamanya di majalah dinding yang setiap hari akan kita baca seperti itu. Oke, ada lagi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana menstabilkan identitas setiap permasalahan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk bisa melakukannya. Ada validasi tindakan, yaitu memenuhi semua perilaku dan memiliki alasan menanyakan keyakinan yang telah dimiliki. Umpamanya gini Bapak Ibu, ada satu murid saya terlambat, saya tanya dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung dimarah. Kita ajak dulu umpamanya humor. Oh, tadi kok terlambat nak? Kenapa? Atau tanya dulu, udah sarapan? Jangan langsung, kau kenapa terlambat tadi nak? Gak tahu udah jam berapa ini? Jadi dia pun jadinya mau mengeluarkan pendapat, takut. Kita panggil, kita ajak ngomong empat mata. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah dia merasa santai untuk cerita dengan kita, baru kita tanya lagi, kita validasi. Nah, kamu tahu kan kalau ibu tadi manggil kenapa? Iya bu, tadi saya terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Kita biar tahu, divalidasi saya yang salah tadi itu apa? Ya bu, saya kesiangan. Pokoknya kita tanya lagi, kenapa kesiangan? Kita tanya sampai detail. Nah, setelah itu dengan sendirinya kita tanya lagi. Kita kan udah buat keyakinan kelas. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas itu apa enggak? Ditanya lagi balik. Iya bu, saya melanggar. Nah, kalau melanggar kita kan udah kesepakatan. Kalau terlambat kamu harus bagaimana? Iya bu, saya berjanji nggak akan terlambat lagi. Besok dan seterusnya akan saya buktikan. Kita tengok bu, besok dan seterusnya terlambat lagi atau tidak. Kalau sampai 2-3 kali terlambat, ini bu pertanyaan murid saya. Oh bu, kalau bolak-balik terlambat bu, udah dibuat keyakinan kelas kayak mana bu? Kita panggil orang tuanya bu. Kok anak ini bolak-balik terlambat itu kenapa? Apa di rumah disuruh kerjaan dulu? Kita kan nggak tahu. Mungkin jawaban anak dengan jawaban orang tua itu tadi berbeda. Makanya untuk membuat segitiga restitusi ini kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Nggak sepenuhnya itu dari sekolah. Jadi orang tua juga harus mendukung agar anak itu benar-benar menjadi anak-anak yang berkarakter. Nah, oke Bapak Ibu, ini standar pendidikan nasionalnya. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberi masukan? Saya persilahkan. Dari Pak Rahab, ada yang mau ditanya Pak atau ada yang mau ditambahin? Ibu Jalila seperti ini gitu, kira-kira seperti apa? Silahkan Bapak Ibu. Oke, Bu Ani, ada yang mau ditanya ya Bu? Tadi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan tentang segitiga restitusi. Restitusi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu tadi kan tahapan-tahapannya ya Bu ya. Jadi Ibu tadi belum menjelaskan segitiga restitusi itu apa gitu Bu. Oke. Dan yang kedua saya mau menanyakan, apakah tahapan-tahapan itu bisa dilakukan secara acak gitu? Atau harus berurutan dari menstabilkan, validasi, atau menanyakan keyakinan gitu? Oke, ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ani. Akan saya jawab mengenai restitusi. Tadi kan kita sudah memahami pengertian restitusi itu membuat mereka itu lebih kembali keadaan yang normal, menstabilkan. Jadi kalau kita katakan apakah dari segitiga ini boleh diacak, umpamanya menanyakan keyakinan kelas dulu. Kalau menurut para ahli, mereka akan mengatakan tidak boleh. Kenapa? Belum lagi dia datang terlambat. Kau udah tahu keyakinan kelas kita kan nggak masuk, dan dia juga akan blank. Belum apa-apa udah ditanya keyakinan kelas, nggak kita tanya dulu dengan santai. Intinya kalau kita tanya ketiga segitiga restitusi ini, kalau kita balik acak itu sebenarnya tidak boleh Bu. Acak dia harus berurutan.
Yang jelas kalau umpamanya langsung ditanya, tindakan kamu itu salah. Atau Bu, yang dipakai cuma 2 saja Bu, menstabilkan dan validasi. Itu juga kurang lengkap Bu. Jadi sebaiknya untuk penggunaan segitiga restitusi itu berurut, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bagaimana Bu Ani? Oke. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang memberikan saran? Saya senang loh kalau ada yang mau bertanya ataupun memberikan saran. Pas. Oh, pas, Werna. Oke, Bu Mimi silakan. Terima kasih kepada Ibu Jalilawati atas kesempatannya. Ya. Saya tadi tertarik tentang pemberian hukuman dan penghargaan tadi. Oke. Kalau tadi ada di situ penghargaan yang menurut saya dari penjelasan Ibu itu berupa benda gitu. Iya. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan berupa verbal itu gimana Bu? Capai gitu ya. Iya. Oke. Dengan memuji gitu, Oke, atau iya. termasuk dengan tidak efektif gitu. Terima kasih Bu Jalila. Oke. Penghargaan seperti yang telah kita sepakatin atau telah kita tahu bersama-sama bahwasanya anak itu memang senang kalau dipuji ya Bu. Dibilang dia hari ini cantik kali baju Muna, baju baru ya, padahal mungkin tidak baru, dia senang. Nah, seperti yang dikatakan Bu Mimi, kalau mengenai verbal boleh Bu, tapi jangan berlebihan. Berlebihannya itu bagaimana? Seolah-olah dia nggak ada jarak antara guru dengan murid. Nah, seolah dia nanti lama-lama semakin kurang ajar gitu. Jadi boleh kita memberikan pujian, tapi sekedarnya yang kira-kira memang kita ini kan di kawasan formal ya Bu, sekolah. Beda kalau nanti sudah di rumah gitu. Seperti umpamanya ada tahu ini anak kita kan nggak bisa di sekolah itu, oh ini anakku, dia harus istimewa. Tidak boleh. Kita tetap ada batasan seorang guru dengan murid di sekolah. Bahkan di sekolah nggak boleh manggil mama, tetap manggil ibu guru. Karena kita ini masih dalam pendidikan dunia formal. Jadi kalau menurut saya penghargaan berupa verbal itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Karena itu akan membuat anak itu semakin tidak merasa tidak ada hormatnya dengan kita. Ada seperti itu Bu. Dia membuat anak ini seolah-olah seperti teman, dia akrab gitu. Tapi saking akrabnya, berani dia memegang HP ibu guru tanpa izin. Ada seperti itu Bu, kejadian. Padahal sama ibu itu enak loh, sama bapak itu aja kok. Karena sudah terlalu akrab. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadinya dia semena-mena. Ibu itu enak, ibu itu gak pernah marah, kami gini, kata siapa. Nah itu tadi bapak ibu guru kita sebagai pendidik boleh dekat dengan murid, tetapi tetap harus membatasi mana seorang siswa dan seorang guru. Kira-kira seperti itu Ibu Mimi. Gimana Bu Mimi? Atau ada masukan Bu Mimi? Pas. Oke. Nah Bapak Ibu, dari beberapa paparan yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira ada nggak lagi yang mau disampaikan? Pas ya? Tahu gimana? Nah kalau memang begitu, saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, sekolah kita semakin maju. Dan saya siap Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Seandainya kita mau memajukan sekolah ini, bukan seandainya ya Bu, harus memajukan sekolah ini. Ayo kita sama-sama bekerja, sama-sama berkelompok bagaimana supaya sekolah kita ini maju. Jadi bukan cuma kelas saya saja, satu sekolah ini, ayo sama-sama. Saya pun nol kalau nggak ada bantuan dari Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama mendukung. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak didik kita semakin nyaman di sekolah ini. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila pemaparan saya tadi kurang jelas ataupun kurang dipahami. Saya mohon maaf. Untuk tindak lanjutnya nanti kita akan diskusi, boleh 4 mata ataupun kita akan diskusi untuk sesi berikutnya boleh. Nah untuk hari ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Salam sehat dan bahagia.
Indonesia maju. Terima kasih. Ada contoh nanti segitiga restitusi yang mana langkah-langkah itu telah Bapak baca. Contohnya seperti kasus 1. Seorang siswa bernama Noval terlambat datang ke sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana yang akan dilakukan dari contoh kasus 1 berikut ini. Ya, Bapak Ibu kita perhatikan ya. Si Noval ini datangnya terlambat. Setelah terlambat, maka si Noval nanti akan kita tindak lanjutin. Tindak lanjutin itu bagaimana? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya pertama sekali akan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Ayo Bapak Ibu coba kita lihat ya. Nah, lonceng juga jam 7.30. Kira-kira apakah tidak sudah tepat waktu? Ya, Noval, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu udah jelas manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat. Tapi di sini kita bukan mau mencari kesalahan, tetapi kita mau mencari solusi bagaimana jalan keluar agar si Noval tidak terlambat lagi. Oke? Nah, kira-kira Noval kan tadi datang terlambat. Pasti Noval punya alasan. Kenapa Noval datang terlambat? Setelah kita menstabilkan identitas Bapak Ibu, langkah yang kedua itu kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi apa tindakan siswa tadi yang mereka telah membuat salah. Bagaimana kita memvalidasi? Jadi kalau kamu sudah terlambat, kira-kira itu mengganggu nggak nanti untuk kegiatan kita belajar di sekolah? Mengganggu. Nah, kalau memang mengganggu, bisa itu kita perbaiki, nak? Bisa, Bu. Oke, kalau memang bisa. Noval masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama teman-teman? Nah, apa salah satunya, nak? Keyakinan kelas itu? Menanyakan Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama murid-murid. Kira-kira Noval ada nggak langkah-langkah ataupun cara supaya Noval tidak datang terlambat lagi? Ada, Bu. Memasang alarm sebelum tidur. Kemudian, jadi dia membuat kesepakatan dengan alarm saya minta tolong kepada Bunda. Oke, jadi Noval, kira-kira hal-hal tadi yang Noval sebutkan itu kapan bisa dilaksanakan, nak? Mulai nanti malam, Bu. Iya, mulai nanti malam. Bagaimana? Tidur tidak terlalu malam. Iya, tidur tidak terlalu malam. Iya, terima kasih Noval. Mudah-mudahan apa yang nanti akan Noval laksanakan dapat Noval terapkan untuk kedepannya ya, nak ya. Iya, semoga Ibu doakan Noval menjadi anak yang baik dan anak yang bertanggung jawab serta dapat mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Bagaimana Noval? Tindakan yang telah mereka itu diucapkan. Terima kasih ya Noval. Mudah-mudahan semuanya bisa kita ubah dengan baik ya, nak. Keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu. Ini kasus kedua. Seorang siswa yang bernama Nala makan ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Ini kasusnya ya, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, mengapa dia makan jajan di dalam kelas? Kira-kira yang Nala lakukan tadi itu benar atau salah, nak? Salah, Bu. Saya minta maaf. Ya, baik. Nala sudah mengakui kesalahan Nala. Nah, Nala, coba dengarkan ya. Makan itu betul, nak, adalah kebutuhan setiap manusia. Tapi kita harus tahu pada saat kapan kita itu harus makan. Paham ya, nak ya? Iya. Nala tadi nggak sarapan? Tidak, Bu. Kenapa tidak sarapan? Terburu-buru mau berangkat ke sekolah. Dia jadi nggak sempat sarapan. Jadi dia nggak sempat sarapan di rumah. Akhirnya dia makan di kelas. Apakah ini harus kita marah Bapak Ibu? Tidak. Kita harus tanya dulu. Mengapa dia makan jajan di dalam kelas? Tapi Nala juga harus tahu. Masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Apa itu salah satunya, nak?
menghargai orang lain dan diri sendiri. Oke, menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, jadi apakah dengan tindakan Nala tadi yang makan di dalam kelas ketika jam pelajaran itu tidak apakah menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak Bu, saya minta maaf. Oke. Jadi Nah, setelah kita kira-kira menanyakan keyakinan langkah kelas, atau cara anak itu akan apa merasa supaya Nala kalau tidak tindakan dia itu mengulangi salah. kesalahan Nala tadi, yaitu dan makan dia jajan akan ketika jam pelajaran? Ada nggak tidak cara makan lagi di Hah? dalam kelas. Ada Bu, saya akan sarapan terlebih dahulu Nah, dan dia bangun akan cepat. janji sarapan terlebih Sarapan dahulu. ya. Jadi kalau kamu bangunnya lebih awal, pasti kamu bisa makan dulu di rumah dan akhirnya pasti nggak akan makan jajan ketika jam. Pelajaran. Nah, jadi kira-kira kapan akan Nala mulai lagi, Nah? Mulai besok dan seterusnya Bu. Baik, mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bu. 10.5445 Nah, 9. ini Bapak Ibu, Perasaan saya yang murid. setelah melakukan Jadi restitusi murid bersama Ibu kita tanya Jalilawati, pendapat saya dia sangat senang bagaimana dan setelah mendapatkan melakukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Silakan yaitu kita perhatikan. jika datang ke sekolah terlambat. Terima kasih Ibu Jalilawati, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. 10.5445 9. Nah, ini Bapak Ibu, Perasaan saya yang murid. setelah melakukan Jadi restitusi murid bersama Ibu kita tanya Jalilawati, pendapat saya dia sangat senang bagaimana dan setelah mendapatkan melakukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Silakan yaitu kita perhatikan. jika datang ke sekolah terlambat. Terima kasih Ibu Jalilawati, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus satu ya Bapak Ibu. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Anggreni, siswi kelas 5 SD Negeri 10.5445 Sibulan. Saya tadi dipanggil Ibu Jalilawati karena saya makan jajan ketika jam pelajaran. Ibu Jalilawati tidak marah, namun memberikan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih Ibu Jalilawati. Saya senang, saya berjanji tidak lagi kesalahan saya. Jadi Bapak Ibu, dari contoh kasus 1 dan kasus 2, kita dapat menyimpulkan bahwasannya penanganan ini harus dilaksanakan oleh seorang guru itu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru dengan contoh yang telah kami paparkan ini, kita semua nantinya dapat menghadapi siswa dengan masalah-masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apa kabar anak-anak ibu semua? Nah, anak-anak ibu, pada kesempatan hari ini, ibu akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Karena beberapa hari yang lalu ibu sudah menjelaskan bahwasannya kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas agar kelas kita ini semakin nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mau nggak kelas kita ini semakin nyaman? Mau nggak kelas kita itu semakin menyenangkan? Jadi di sini nanti ada ibu bagikan beberapa kartu stick note, yang mana kartu ini kamu tuliskan apa-apa saja yang bisa membuat kelas kita itu semakin nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Paham semua anak-anak ibu? Silakan ini aja diambil, kursinya dibalik biar bisa menulis. Ada yang difoto yang beda ya, ini warnanya beda ya.
Boleh di situ buat berdasarkan tempatnya. Yang 7 itu pilih salah satu. Boleh. Pilih mana yang mau buat. Ya tiga boleh tiga. Menyelesaikan ini aja. Ya, boleh. Boleh. Jangan satu lah, minimal 3. Ayo barisan sini. Ayo kumpulkan, tempelkan pendapatmu di papan tulis. Barisan sini dulu sayang. Nanti nanti. Ayo. Mari yang sini kemari. Sini ke bawah. Iya, ini kebalik kau nulisnya Pintar. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nah, terima kasih. Ayo kelompok tengah, silahkan sebelah sini dibuat. Ini Bu. Mereng. Jangan ditutupi bacaan kawan ya, nanti biar sama-sama kita baca. Lo nempelnya enggak? Ini kebalik ini, sama tadi ada pula yang kebalik. Udah nggak apa. Dah. Ayo barisan sini silahkan. Ada yang diputih Bang Mir. Jangan rapat kali nah, udah sedikit. Ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kok terbalik? Dibalik udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Udah, terima kasih anak-anak ibu. Nah, sekarang saya mau satu orang membacakan kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Siapa yang mau membaca? Ayo Irja, silakan. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga Bu. Nggak usah, buat aja baca. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas menghormati sesama teman. Terus? Dan Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Siapa yang mau? Ayo baca jalan. Nggak apa-apa tadi kamu tunjuk tangan sini. Mana kamu baca tuh ayo. Silakan. Baca yang ini dulu. Oke. Saling menghormati satu sama lain. Oke terus. Saling menghormati satu sama lain. Terus. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya terus ini membuang. Ini Bu. Membuang sampah pada tempat agar tidak banyak Nyamuk. Ya terima kasih. Tepuk tangan untuk Jara. Oke. Anak-anak ibu, tadi semua kita telah menempelkan pendapat kalian bagaimana membuat keyakinan kelas agar kelas kita itu semakin nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Di sini salah satunya ada menghormati sesama teman, menjaga kebersihan, kemudian selalu melakukan yang terbaik, tidak makan di dalam kelas. Jadi ini kita ambil kesimpulannya ya. Ya, yang pertama kita buat di sini kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, yang pertama berarti di sini hampir banyak membuat yaitu datang tepat waktu. Semua setuju? Setuju. Oke, datang tepat waktu. Kemudian
kebersihan kelas. Bagaimana? Semua setuju juga? Jaga kebersihan kelas. Oke. Selanjutnya ada lagi di sini membuat saling menghormati sesama teman. Bagaimana? Saling menghormati sesama teman. Oke. Ada lagi di sini yang buat menyelesaikan semua tugas sekolah. Bagaimana? Oke, menyelesaikan semua tugas sekolah. Kemudian di sini ada juga membuat memakai seragam yang lengkap. Bagaimana? Memakai seragam yang lengkap. Oke. Kalau namanya sudah menjaga kebersihan kelas, berarti dia juga tidak boleh membuang sampah. Paham itu kan? Nah, kemudian ada lagi di sini membuat yaitu selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Bagaimana anak ibu? Apa tadi yang terakhir? Selalu? Iya, selalu melakukan hal-hal yang baik. Oke, jadi dari beberapa pendapat kalian ini ada yang sama, makanya ini dapat kita simpulkan ada 6 kesepakatan kelas yang mau kita laksanakan di kelas kita. Nah, yang pertama coba kita baca sama-sama apa di sini, Nak? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Oke, yang keempat. Kelima. Keenam. Oke, jadi dari keenam ini semuanya sudah yakin dan mantap untuk melaksanakan keyakinan kelas? Sudah. Sudah bisa kita laksanakan mulai hari ini? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya Anak Ibu. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini dapat berjalan dengan baik. Dan apabila ada salah satu dari teman kita melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya apa, Bu? Dia harus memperbaiki lagi agar tidak melanggar keyakinan kelas yang telah kita perbuat. Paham anak-anak Ibu? Jadi dari kesepakatan kita ini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi semua sudah pas, apa Nak? Nanti kalau melanggar itu punya Yang dia harus memperbaikinya agar dia tidak melanggar lagi. Ya, diperbaiki agar lebih baik lagi. Contohnya kalau datang terlambat, ya besok diusahakan tidak boleh datang terlambat lagi. Paham kan? Nah, kalau sampai 3 kali terlambat lagi, nah baru kita kasih konsekuensi, umpamanya mengutip sampah, membersihkan lingkungan. Paham anak-anak Ibu? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini saja. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fainarsi. Saya adalah guru di SD Negeri 10545 Sibulan, Kecamatan Temisya Bandar, Kabupaten Sedang Bedagai. Hari ini, Ibu Jalilawati telah memaparkan budaya positif di sekolah kami. Menurut saya, apa yang telah disampaikannya itu sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kami. Semoga kedepannya sekolah kami dapat menerapkan dan meningkatkan budaya positif untuk kenyamanan di dalam proses belajar mengajar di sekolah kami. Untuk Ibu Jalilawati, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syakira, siswa kelas 5 SD Negeri 105445 Sibulan. Hari ini kami telah bersama Ibu Jalilawati telah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati semua siswa kelas 5. Perasaan saya sangat senang. Semoga keyakinan kelas yang telah kami buat dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami semakin nyaman belajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.